James, saya sedang berpikir tentang materi yang tadi. Tuhan adalah pedoman keluargaku. Menurut kamu bagaimana? Iya, John. Saya juga berpikir hal yang demikian. Ya, memang Tuhan lah yang membentuk keluarga kita. Dari materi yang tadi, James, keluarga merupakan kelompok persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga itu terdiri dari bapak, mama, dan anak. Dan keluarga juga terdiri dari dua bentuk. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Iya, John. Keluarga inti itu terdiri yang tadi kamu sebutkan, bapak, mama, dan anak. Sedangkan keluarga besar terdiri dari bapak, mama, anak, keponakan, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Betul. Dari fungsi keluarga yang kita belajar tadi, kira-kira menurut kamu fungsi mana yang kurang efektif dalam keluarga Kristen saat ini? Menurut saya, fungsi efektif dan fungsi rekreatif, John. Karena kalau fungsi efektif itu, saya lihat banyak keluarga Kristen sekarang tidak menerapkan hal ini. Sehingga banyak anak-anak yang liar di luar sana. Karena mungkin kurang kasih sayang dari orang tua. Dan kalau fungsi rekreatif, kita di Sabu ini kan jarang punya waktu bersama dengan keluarga. Apalagi piknik. Betulkah? Atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat-lihat memang betul lah seperti yang kau katakan. Dua fungsi ini yang jarang kita temukan dalam keluarga Kristen. Ya, itulah fungsi keluarga Kristen. Sebenarnya fungsi keluarga, kalau kita mau paparkan menurut Alkitab, ya sebenarnya kita sebagai teman sekerja Allah untuk mengelola seisi dunia. Itu ada dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Bisa juga fungsi keluarga adalah sebagai lembaga pendidik yang utama dan yang pertama seperti dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai yang 9, dan juga sebagai wadah di mana anggota keluarga Kristen mengekspresikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen saat ini supaya keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dan Tuhanlah yang menjadi pedoman keluarga mereka. Ya, itulah yang benar. Tuhan itu yang membentuk keluarga kita, dia yang punya peran aktif dalam membentuk keluarga. Sehingga kita sebagai rekan sekerjanya harus mampu mengelola dunia ini dengan baik. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan kita. Karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi banyak saat ini anak-anak muda terjerumus dalam hal-hal yang salah sehingga keluarga Kristen menjadi hancur. Yang terpenting dalam keluarga Kristen adalah sebenarnya keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani anak-anak, tempat naungan yang kudus, tempat mencerminkan kasih setia, dan tempat pencerita bagi karya-karya Allah yang luar biasa. Betul, John. Dalam keluarga Kristen sebenarnya kita harus menyadari melibatkan Tuhan dalam keluarga itu penting. Untuk apa? Supaya kita mampu menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Berkat Tuhan meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, panjang umur, kebahagiaan, dan sebagainya. Itulah berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan juga kita harus bersyukur karena kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ada pengampunan Tuhan yang tak pernah habisnya bagi kita. Tentu kalau kita lihat dosa-dosa kita, maka Tuhan telah mengampuninya di atas kayu salib.
Nah, oleh karena itu kita harus buang semua rasa kepahitan, semua rasa ketidakharmonisan, semua kebencian. Justru kita harus mencari hadirat Tuhan. Kita harus saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan, John, maka Tuhan akan memperbarui kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan menjadi orang yang punya hidup baru. Artinya manusia yang memulai kehidupan lebih baik dan yang berarti di dalam Kristus, John. Ya, kalau kita lihat hari ini banyak sih remaja-remaja Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan. Sayang ya, padahal Tuhan masih memberikan mereka nafas untuk mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya begitulah James. Banyak sih, marilah kita berdoa supaya anak-anak muda, supaya anak-anak Kristen, remaja-remaja Kristen, ingatlah pada Tuhan sebagai penciptanya, sebagai Tuhan yang menemani kehidupan mereka hari lepas hari. Supaya mereka mengingat betapa besar kasihnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita harus rajin tuh James, memberikan gaya hidup kita berbeda dengan orang lain. Supaya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Kamu setuju James? Saya sangat setuju itu John. Karena apa? Karena dari gaya hidup kita lah, maka orang-orang akan bisa lihat bahwa Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Yuk, kita jalan. Kemon, pulang. Lapar nih. Ayo, kita pulang. Aku mau makan nih, sudah lapar. Oke James, sampai jumpa lagi. Besok ya di sekolah baru kita lanjut ceritanya. Dadah, Tuhan memberkatimu. Oke John, Tuhan memberkatimu juga. Sampai ketemu besok. See you.